Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabba hadhihi da'wati sallallahu sayyidina Muhammad Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فوالله وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين جمع صلاة Jum'ah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menghiasi hidup kita, menghiasi waktu-waktu kita dengan senantiasa saling tolong menolong, untuk senantiasa saling nasihat menasihati dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan yang tinggi, dengan ketakwaan yang kuat, maka kita bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib ingin menyampaikan sebuah khutbah yang bertemakan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah sebuah sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah sempurna iman seseorang kalau hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah cukup dengan sendirinya. Akan tetapi dia akan senantiasa membutuhkan orang lain. Maka kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, salah satu indikatornya adalah kemanfaatan yang biasa kita tebarkan kepada orang lain. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Ketika beliau beriktikaf, ketika itu ia menemukan ada seseorang yang sedang duduk bersedih di pojok Masjid Nabawi. Lantas seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung terketuk hatinya. Dia bertanya-tanya pada dirinya, apa yang menyebabkan orang itu bersedih ketika ia berada di Masjid Nabawi? Maka ketika itu Abu Hurairah mendekati seorang itu. Kemudian ia menanyakan apa yang menyebabkan seorang ini bersedih. Setelah terjadi pembicaraan antara Abu Hurairah dengan seorang muslim ini, akhirnya Abu Hurairah mengetahui permasalahan dan langsung Abu Hurairah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai saudaraku, marilah kita keluar dari masjid, kita selesaikan permasalahanmu, apa yang engkau hadapi. Maka seketika orang ini terkaget dan bertanya, apakah engkau akan keluar dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sekedar untuk membantu permasalahanku? Maka dengan lantang Abu Hurairah mengatakan, iya, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berjalannya seseorang di antara kalian untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih afdal daripada ia beriktikaf 1 bulan penuh. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di sini
ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Abu Hurairah ingin mengajarkan kita bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang muslim, maka hendaknya ia harus memiliki keterpanggilan untuk senantiasa menolong saudaranya, untuk senantiasa memiliki jiwa dan semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Makanya di antara sebagian ulama mengatakan nafi'un li ghairihi sifatun muwassaf, atau sifat yang harus senantiasa ada pada diri seorang muslim, sifat yang harus senantiasa tidak bisa terpisahkan daripada sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menebarkan kebaikan, orang yang mampu menjadikan dirinya paling banyak manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap kebaikan, setiap kemanfaatan yang mampu kita kerjakan, itu adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang Allah ciptakan punya hak dan punya kewajiban, dan di antara kewajiban jasad yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ia menebarkan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulaman minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ya'dilu baina ithnaini sadaqah, wa yu'inu ar-rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin yahtuha ila as-salah sadaqah, wa yumitu al-adha 'anil tariq sadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Dan penjelasan daripada ulama, sedekah di sini adalah kebaikan. Setiap harinya, mulai dari sejak terbitnya matahari, maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya adalah sedekah. Mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya juga sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Langkah-langkah kita menuju masjid untuk menunaikan salat adalah sedekah. Maka menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah atau kebaikan di sini tidak terbatas. Tidak hanya selalu identik dengan sebuah materi, akan tetapi kebaikan-kebaikan ini bisa kita lakukan dan bisa kita tebarkan dengan sesuai kemampuan kita. Di antaranya seperti menebar kebaikan dengan keilmuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, keahlian yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ajarkan kepada orang lain. Tidak terbatas ilmu itu, entahkah ilmu agama atau ilmu umum, asalkan itu adalah wasilah untuk berbuat baik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka itu akan menjadi nilainya sedekah. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam salah satu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Maka ibadah sedekah di sini bisa melalui segala macam aktivitas yang Allah amanahkan kepada kita. Yang kedua, bisa kita menunaikan kebaikan-kebaikan itu melalui harta yang Allah titipkan kepada kita. Harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah menegaskan bahwa jangan sampai kita dilalaikan dengan amanah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan pergunakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan fungsinya. Kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk kepentingan perjuangan Islam, kita gunakan harta kita untuk membangun rumah-rumah Allah, maka insya Allah setiap harta yang kita keluarkan akan menjadi amal kebaikan kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara cara kita menebarkan kebaikan, manfaat bagi orang lain, di antaranya dengan waktu dan tenaga. Kalau kita memiliki kekurangan daripada keilmuan, memiliki kekurangan daripada harta, maka kita masih bisa berbuat baik dengan tenaga kita. Kita bantu orang lain dengan tenaga yang kita miliki. Seperti hadis yang dijelaskan tadi, memindahkan barang orang lain kepada kendaraannya adalah sedekah. Maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya, yang Allah tidak membatasi kebaikan itu sesuai dengan kemampuannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir di antara cara kita berbuat baik, menebar manfaat bagi orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, di antaranya adalah dengan sikap perkataan yang baik. Manakala seorang muslim senantiasa mengatakan, mengeluarkan kata-kata yang baik, membuat orang menjadi bahagia, menjadikan orang lain termotivasi, maka itu adalah kebaikan. Maka Nabi SAW mengingatkan, Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah kebaikan, berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka diamlah. Ini adalah isyarat dari Nabi SAW untuk senantiasa kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat orang yang hidup di sekitar kita menjadi tenang, orang yang hidup di sekeliling kita menjadi nyaman. Maka inilah yang disebut dengan al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Sifat seorang muslim yang sejati adalah mampu membuat orang nyaman dari tangannya dan dari perkataannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas jangan pernah mengira bahwa setiap yang kita lakukan kebaikan itu adalah sekedar kebaikan buat orang lain. Jangan pernah mengira bahwa perbuatan yang kita lakukan dalam hal-hal kebaikan sekedar menyita waktu kita yang sia-sia. Akan tetapi ingat, Allah adalah Maha melihat, Allah Maha tahu setiap apa yang kita lakukan, dan Allah akan membalasnya. Man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa memposisikan dirinya dalam setiap kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah yang akan mengisi setiap ia membutuhkan pertolongan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya akhiri khutbah kali hari ini
dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan pernah memungkiri, jangan pernah merasa menyepelekan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insyaallah Allah akan membalasnya, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ورضى الله الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وصحابة رسول الله أجمعين، أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.